Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat datang di konseling kelompok pada pagi ini. Perkenalkan, nama saya Matthew Ferrokonus Malute. Kalian bisa panggil saya Ferel. Saya merupakan konselor pada konseling kelompok ini. Terima kasih telah meluangkan waktu dan kesediaan kalian untuk mengikuti konseling kelompok ini. Sebelumnya, kalian tahu nggak konseling kelompok itu apa? Belum tahu. Oh, tahu ya. Kamu tahu nggak? Tahu. Oh, nggak tahu. Oke. Berarti ini pertama kali kah mengikuti konseling kelompok? Iya. Oke, baik. Kalau gitu saya jelasin dulu ya. Konseling kelompok ini merupakan pelayanan psikologis, konseling yang dimana mengumpulkan banyak konseling untuk bisa diajak diskusi. Nah, bedanya dengan konseling individu itu biasanya konselor dan konseling itu berbicara secara individu. Namun pada konseling kelompok ini itu yang akan banyak berajak diskusi, berajak ngobrol itu kalian dalam masing-masing. Saya sebagai konselor itu berperan dalam membantu kalian agar alur konseling ini itu bisa berjalan dengan lancar dan bisa berjalan dengan kondusif. Semoga konseling ini itu bisa memenuhi ekspektasi dan harapan kalian. Nah, ngomong-ngomong gitu, saya mau tanya deh harapan kalian apa dalam mengikuti konseling ini. Mulai dari ini tadi. Saya sih harapannya dapat perspektif baru sih. Oh, perspektif baru. Oke. Lanjut. Kalau dari saya harapannya sih mendapatkan perspektif dari Oh, ada perspektif baru. ya. Caranya. Harapannya bisa mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang itu saya. Pemahaman tentang isu kamu ya. Ya. Oke. Kalau kamu? Ya sama kayak kakak ini Ah, memahami isu saya, karena saya masih gak ngerti gitu ini tuh kemana sih anaknya saya. oke. Kalau kamu? Aku ini mendapatkan perspektif baru gitu ya soal masalah yang lagi aku hadapi. Kalau kamu? Kalau aku pengen ini sih lega meluapkan Islam. Berarti harapan kalian cukup banyak ya. Ada yang mau mendapat perspektif baru, mengetahui lebih jelas mengenai isu kalian, dan juga bisa mendapat perasaan lega saat mengekspresikan apa yang dirasakan. Kamu berbicara? Oke. Konseling ini itu bersifat tertutup. Itu artinya bahwa jumlah anggota konseling ini itu tidak akan menambah dan tidak akan berkurang. Dimana pada kelompok ini itu berjumlah 7 dengan saya sebagai konselor dan kalian sebagai konselor. Kalian juga dipilih dan dikelompokkan berdasarkan usia yang sama-sama dengan pada rentang 19 sampai 20 tahun dan juga memiliki jenis isu yang sama, yaitu isu pribadi. Durasi yang akan dilakukan pada pertemuan ini itu minimal 1 jam, dan bila durasinya sudah nyampe 1 jam 30 menit maka pertemuannya sudah berakhir, dan tepatnya kita akan melakukan konselingnya di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Belum ada. Oke. Kalau gitu selanjutnya saya ingin meminta bantuan kalian untuk memberitahu tentang isu kalian masing-masing, habis itu memberikan skala, lalu memberikan harapan apa yang kalian ingin dapatkan setelah menceritakan isu kalian. Skalanya itu dalam rentang 1 sampai 10, dengan skala 1 berada artinya itu tidak mau
tidak terlalu mengganggu kehidupan kalian, dan skala 10 itu artinya sangat mengganggu kehidupan kalian. Apakah dimengerti? Dimengerti. Oke, bisa mulai dari oh ya, sekalian perkenalan nama juga. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Yulalia, bisa dipanggilnya Yula. Yula, selamat datang Yula. Terima kasih. Halo Yura, Apa yang mengganggu aku belakangan ini itu aku merasa kesepian gitu. Aku kesepiannya tuh kayak pengen punya pasangan gitu rasanya. Tapi aku juga ragu gitu kalau mau punya pasangan, karena kayak ya orang-orang di sekitar aku tuh banyak yang mungkin hubungannya kurang berhasil gitu. Jadinya aku kayak ragu gitu, tapi dalam diriku sendiri nggak kesepian, butuh someone to talk. Berarti isu Ella itu berkaitan dengan merasa kesepian karena belum punya teman yang bisa diajak berbicara ya sama tutor. Untuk skala itu mau juga Sekarang 3. 3. Oke. Untuk harapannya? Ya harapannya mungkin aku bisa dapat perspektif baru ya, teman baru gitu, terkait apakah yang aku pikirkan ini memang apa, atau mungkin ada solusi lainnya gitu ya terkait sama TikTok ini. Berarti harapannya itu agar Ella saat menceritakan isunya itu bisa mendapatkan perspektif baru saat diskusi dan mengekspresikan diri juga. Oke, Ella bisa menunjuk nih dari teman-teman sekalian ini mau siapa yang menceritakan isu sekarang harapannya dulu. Kayaknya cowok ini Oh iya. boleh sih. Oke, silakan. Apa aja nih? Isu ya? Perkenalkan nama dulu. Oh, namanya. Nama saya Matias. Ya, dipanggil Matias. Oh, ada barang Matias. Oke, selamat nama Matias. Iya, isunya ya saya merasa kalau di kepala berisik banget. Ya, jadi itu sih isunya. Berarti isunya itu Matias merasa kepalanya itu lagi berisik. Maksudnya itu kayak ada suara apa ya? Suara yang acak-acakan, ada suara orang gitu yang muncul terus. Matias. Suaranya sih suara saya sendiri gitu. Oh, Cuman banyak aja suaranya. mana aja. Dan itu mengganggu Matias. Kalau itu dalam skala berapa? Skala 10. 10. Oh, Dari berapa? Dari 10. Oh, dari 10. Oh, ya. Skalanya berarti ya 9 per 10. Ah, 9. Nanti coba kalian dulu ya. Harapannya apa? Harapannya sebenarnya nggak apa ya, nggak untuk biar tiba-tiba langsung hilang gitu suaranya. Ya sama kayak tadi awal, dapat perspektif baru gitu. Berarti harapannya itu mendapatkan perspektif baru mengenai suara yang ada di kepala Matias. Enggak juga. Saya perspektif baru itu kira-kira kenapa sih bisa seperti demikian? Jadi ingin mengetahui ya, ingin mempelajari mungkin bagaimana suara bisa ada gitu. Mungkin dapat perspektif yang baru lagi. Oke, terima kasih. Silakan boleh tunjuk yang baik. Yang ini tuh nih. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya dengan Sadelia, saya biasanya dipanggil Ciko. Dan berkaitan dengan isu yang saya lakukan akhir ini, saya lagi overthinking ya, jadi banyak pikiran gitu, apalagi masa-masa ujian sekarang itu kebetulan saya lagi UAS, jadi ya lagi memang banyak pikiran, banyak yang harus dipikirkan terkait dengan ujian itu. Terus kalau dari skalanya itu saya di angka 7 lah, karena cukup lumayan mengganggu lah
mengganggu saya dalam aktivitas saya gitu, karena bisa ada hari-hari yang nggak bisa tidur gitu, jadi ya gitulah. Nama Ciko ya? Ya. Oke, salam kenal Ciko. Kenal Ciko. Berdasarkan yang Ciko kasih tadi, itu berarti isunya mengenai banyak pemikiran, terjadi banyak pemikiran karena lagi masa-masa ujian ya. Ya. Oke. Dan itu membuat Ciko mengalami nggak terganggu, kayak misalnya susah tidur belakangan ini. Dan sekali dikasihnya 7 ya. Ya. Untuk harapannya. Oh iya. Harapannya melalui sesi konseling ini, karena kan tadi kita dipilih berdasarkan usia nih. Nah, jadi harapannya melakukan di usia sekarang kan orang yang lagi kuliah ataupun ya lagi melakukan aktivitas lagi produktifnya lah istilahnya kalau usia kayak gini gitu. Jadi masih lumayan banyak kegiatannya juga gitu. Mungkin ada dapat pandangan baru terkait dengan yang mungkin yang pernah mengalami permasalahan yang sama gitu, dari banyaknya kegiatan yang dilakukan, cara menghadapi itu gimana gitu sih. Berarti harapannya itu sekaligus teman-teman ini itu apa ya, dalam usia yang serupa, jadi psikolog harap untuk bisa mempelajari kayak metode atau pendekatan apa yang mungkin bisa digunakan agar bisa mengatasi isu yang Ciko rasakan. Oke. Silakan Ciko untuk yang Untuk yang ini. Perkenalkan, nama saya Agustinus Dedi Rudianto. Bisa dipanggil Dedi aja. salam kenal Dedi. Untuk isu yang saya hadapi nggak lama itu sebenarnya saya baru melihat kucing saya mati. Dan itu sebenarnya sedih banget gitu. Sudah lama, sudah apa ya? Paling baru 1 minggu yang lalu. Oh, satu Iya. untuk skalanya mau diberikan berapa? 1. Dedi mau butuh waktu sebentar kan? Ya udah, saya ke ya, harapannya itu biar gue nggak, biar saya bisa lebih bisa mendapatkan perspektif Berarti harapannya bisa mendapat perspektif baru. terhadap bagaimana cara menghadapi isu tersebut. Kayak juga ya. Thank you. Jadi mau butuh waktu sebentar kan untuk tenang dulu. Nggak usah, nggak apa-apa, biar yang lain. Oke. Silakan coba tunjuk yang lain, tinggal sisa 2. Halo, saya perkenalkan, nama aku Gaby. Kalian bisa panggilku Gaby. Jadi aja. Oke, salam kenal Gaby. Halo Gaby, salam kenal. Ya, terus terkait isu ya. Ini aku sama Ciko dari kuliah gitu ya, lagi UAS gitu. Jadi terkait isu itu kecemasan akademik. Karena ada UAS gitu, lagi UAS, jadi banyak takutnya gitu loh. Nilai jelek, lulus gitu loh pokoknya. Jadi kalau dikasih skala tapi 5 sih. 5 ya. Gaby sama Ciko tuh mahasiswa ya? Iya, mahasiswa. Kalian semua mahasiswa ya? Apa bukan? Iya, mahasiswa. Iya, mahasiswa. Oh, apa kalian bukan mahasiswa? Saya nggak tahu sih tadi dari siapa, saya masih mahasiswa sih. Ah ya, mahasiswa. Oke. Iya sih, sekarang lagi masa ujian dan lagi susah.
Semangat ya. Iya, Ya. Tadi berdasarkan Gaby ceritakan itu bahwa Gaby mengalami kesusahan dalam akademik ya, dan juga bilang bahwa ada stres akademik. Berarti Gaby merasa stres dalam menghadapi ujian ya. Cemas. Ama ada sempat bilang kalau Gaby itu merasa takut gitu kalau nilai ujian itu turun ya. Dan skalanya gimana? Terima kasih. Silakan. Kami. Halo semua, perkenalkan saya Salmita, teman dari Pondok. Aku salah aja. Halo, Halo. Kalau isu dari aku sendiri sama sih kayak Ciko itu overthinking juga, tapi kalau aku lebih ke overthinking kayak ke masa depan gitu, kayak ini mau dibawa kemana ya kira-kira gitu. Depan itu mau dibawa kemana. Overthinking masa depannya itu secara keseluruhan kah atau ada hal yang spesifik? Kayaknya lebih keseluruhan. Untuk skalanya mau dikasih berapa? Kayaknya dikasih tenang sih. Untuk harapannya? Kayaknya ya. Dulu atau enggak, mungkin ada temannya lewat masih berbagi. Gimana sih cara mengatasi overthinking itu? Berarti Shelo merasa bahwa Shelo tuh nggak apalagi overthinking tentang masa depan, kayak bingung tuh mau masa depannya kayak gimana secara keseluruhan, dan harapannya Shelo bisa mendapat perspektif baru ya dari terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman sudah menceritakan semangat, isu, skala, dan harapan kalian. Informasi ini akan kita simpan untuk kita bisa menetapkan agenda pendek dan agenda jangka pendek dan agenda jangka panjang kita. Untuk agenda jangka pendek itu kita mau pilih satu isu dari kita, dari kalian untuk mau difokusin mau cerita yang mana duluan dan mau diskusi yang mana duluan. Nah, dari kalian nih skalanya itu beragam nih, dari 1 ke 9. Kira-kira kalian apakah ada yang mau berhenti duluan atau kita mau mengikuti urutan mau dari skala terendah dulu atau skala tertinggi dulu? Agenda jangka pendek, jangka panjang itu apa? Oh ya, jadi agenda jangka pendek itu yang seperti saya bilang tadi, itu bahwa kita akan memutuskan untuk memilih satu isu dulu yang mau diskusi. Untuk agenda jangka panjang baru kita tetapin semua isunya itu mau dibahasnya kapan. Nah, isu ini itu dibahas tiap pertemuan, yaitu tiap minggu lah. Tiap minggu, yang berarti satu minggu satu pertemuan itu satu isu, dan di satu pertemuan ini kita fokus ke satu isu duluan, itu agenda jangka panjang. Buat agenda jangka pendek kita ya pilih satu mau siapa duluan, dan kita diskusi itu terus dari awal sampai akhir pertemuan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tertinggi aja. Oh, mau dari tertinggi. Iya. Dari yang punya skala yang tertinggi apakah bersedia cerita? Iya. Oke, kalau gitu untuk agenda jangka pendek yang kita udah tentuin, untuk agenda jangka panjang maka kita mulai dari skala 10, skala 9 yaitu pertemuan bias. Lalu di pertemuan selanjutnya kita lanjut ke
skala 7 itu punya Ciko. Dan selanjutnya akan terus menerus dan pertemuan sampai skala 1 yaitu punya Dewi. Oke. Sebelum kita bisa mulai nih bahas tentang isunya Matias, saya ingin kita untuk membangunkan norma. Nah, norma ini tuh artinya sebuah budaya atau aturan yang harus kita terapkan supaya konseling kelompok ini itu berjalan dengan kondusif dan agar kita bisa punya kesepakatan mengenai apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita ikuti. Ada 3 hal nih yang saya wajibkan untuk kita bisa taruh ke dalam norma kita. Satunya yaitu mengenai azas kerahasiaan, yang dimana apapun yang dicerita di dalam ini itu tidak boleh sampai keluar dari ruangan ini. Yaitu nggak boleh ada cerita ke orang lain, mau itu teman, keluarga, dan siapapun, dan tidak boleh juga memposting ke sosial media dalam bentuk apapun. Saya juga mau mewajibkan membahas mengenai kehadiran, yang dimana untuk mengikuti jenis konseling kita yang tertutup itu semua anggota dari konseling ini itu harus hadir. Maka dari itu, bila ada satu anggota yang tidak hadir atau yang belum hadir, maka kita harus tunggu 10 menit. Dan bila dalam 10 menit itu anggotanya belum datang, maka kita harus reschedule. Sama kalau misalkan ada dari salah satu dari kalian yang mengalami hambatan dalam menghadiri pertemuan, bisa langsung info ke saya lewat grup WhatsApp atau bisa cek, saya juga bisa. Saya juga mau mewajibkan untuk kita bisa berperan aktif dalam memberikan feedback, dalam mengajak diskusi, sehingga konseling kelompok ini itu tidak hanya interaksi antar saya dengan kalian, melainkan juga interaksi dengan satu sama lain, yang dimana itu mengikuti tujuan dari konseling kelompok ini. Oke. Sekian dari 3 norma yang saya wajibkan. Kalian silakan boleh menambahkan norma lain yang menurut kalian itu harus ditambahkan. Menurut saya norma yang harus ditambahkan itu nggak boleh makan pas antara konseling. Dari yang lain apakah setuju? Tapi boleh minum nggak? Boleh. Kalau boleh minum berarti dalam konsep ini itu nggak boleh makan tapi boleh minum. Ya, mungkin boleh minum air putih kali ya, agar nggak, karena nggak ada baunya gitu kalau dalam melakukan konseling ini ya. Apakah ada tamu lain? Sudah. Oke, kalau gitu mari kita mulai konseling kelompok ini. Silakan Matias ceritakan isu yang sedang Matias alami. Sebenarnya isunya aku sendiri nggak bisa deskripsi secara spesifik gitu ya. Jadi yang dimaksud dari suaranya banyak gitu, itu bisa suara apa aja. Contohnya kan ini lagi masuk ujian nih, nah itu malam-malam seperti itu. Jadi misalnya lagi belajar, tiba-tiba ada suara apa aja, mau tahu nggak suaranya apa? Ya silakan. Ya, contoh suaranya misalnya lagi belajar, tiba-tiba ada suara apapun gitu, dari misalnya dari suatu kejadian atau suatu film atau musik gitu, atau mungkin suatu rumahan, iya seperti itu. Jadi itu sebenarnya jadi bikin nggak fokus, tapi itu nggak terjadi pas belajar doang, bisa aja terjadi kapan aja. Misalnya lagi ngobrol juga bisa terjadi tuh seperti itu gitu. Berarti
dalam kehidupan keseharian Matias itu ada dibilang banyak ya, banyak suara muncul berupa ada yang dari film, melodi dari musik, dan juga suatu pemahaman gitu yang muncul di kepala Matias, sehingga itu mungkin mendistraksi Matias untuk melakukan kegiatan yang sedang Matias lakukan oleh dengan Sebenarnya nggak mendistraksi sih, cuman kalau tergantung konteksnya. Misalnya kalau konteksnya lagi belajar itu bisa membantu fokus, bisa juga nggak membantu, maksudnya mendistraksi. Begitu juga dengan ngobrol. berarti sifatnya lumayan dinamis ya, dan juga tergantung konteks juga ya. Saat Matias nyadar gitu kalau ini terjadi, apakah ada Matias merasa apa ya, bingung kah, atau Matias merasa kesel gitu kalau misalkan tiba-tiba ada suara yang pada suatu situasi tertentu itu mengganggu atau distraksi Matias? Kalau nyadar sih nyadar, cuman kalau merasa keganggu enggak. Karena biasanya kalau kayak gitu kayaknya nggak hiraukan, jadi mikirnya ada di kepala. Jadi nggak mindful ya. Benar. Dari kalian apakah ada yang ingin mau menanggapi? Ya silakan coba. Mau tanya sama Matias, suara-suara itu apakah seperti kayak orang ngomong gitu, atau cuma sekedar di momen aja seperti yang kamu bilang tadi, kayak ada orang ngomong gitu? Ya semuanya pengalaman sama imajinasi sendiri gitu. Jadi suaranya suara saya. Itu apakah terjadi saat kamu hanya waktu saat ujian kah, atau karena tadi kamu bilang sedang ujian nih, sekarang lagi masa-masa ujian gitu, sama kayak saya gitu kan? Apakah itu terjadi saat itu saja, atau di hari-hari biasa pun ternyata itu ada gitu kamu rasakan? Kerjanya bisa kapan aja, nggak cuma ujian, bisa pas ngobrol, bisa pas kerjain tugas, bisa pas ngomong juga, bisa pas kapan aja jadinya. Dan itu kamu udah mulai merasa itu dari kecil, atau ada waktu tertentu yang membuat kamu akhirnya Dari kecil. dari kecil ya? Kalau saya sendiri sih nggak pernah ya, maksudnya belum, nggak pernah melihat ada di posisi yang Matias yang sampai itu saat ngomong terus saat ini. Tapi kalau pas saat ujian tuh pernah kadang kayak overthinking kan, kayak wah kepikiran nih, kemarin dalam pikiran tuh udah ada kebayang nanti lulus nggak ya ini, nanti saya bisa nggak ngerjain tugas itu, ada gitu. Jadi itu lumayan sampai mengganggu gitu, saat belajar pun jadinya nggak fokus gitu. Terus sebenarnya sih saya udah tahu ya maksudnya caranya, tapi kadang ya bisa kontrol juga sih, karena biasanya itu cara yang saya lakukan, saya berusaha belajar materinya itu, berusaha memahaminya jauh-jauh sebelum ujian gitu. Tapi kan kadang juga ada rasa malas gitu, jadi ya itu nggak sampai gitu, nggak bisa terrealisasikan lah untuk saya belajar itu. Mempersiapkan diri sih, lebih tahu mempersiapkan diri supaya nggak overthinking, nggak kepikiran berlebihan gitu. Jadi bisa malamnya itu bisa tidur nyenyak, bisa fokus untuk besok gitu. Itu sih kalau saya. Berarti jika itu ada situasi yang dimana itu mirip dengan Matias itu sampai di ujian, dengan jika masa terjadi overthinking, sehingga itu mendistraksi Ciko saat menghadapi ujian, sehingga itu mengganggu Ciko jadi susah tidur ya. Iya. Dari Matias sama Matias mau beri tanggapan? Nah kebetulan tadi saya baru ujian juga. Baru saya dia. Tadi pas kerja itu nggak overthinking tentang lulus atau enggaknya,
overthinkingnya malah tentang hal yang lain. Ya hal lain. Ya apa? Hal lain itu pasti apa ya? Kurang jelas kan gambarannya. Bukan nggak jelas sih, hal lainnya tuh banyak. Lagi pas ngerjain tuh ada saya bengong sendiri karena nggak bisa ngerjainnya gitu. Terus juga mikirinnya kerja yang lain. Ujian yang lain. Oh, buat nantinya. Iya. Contohnya tuh Matias bergumam apa tuh? Bergumam acak-acakan kan? Oh. Lalu Matias ada mention tentang berpikir tentang ujian lain gitu saat yang sebenarnya itu lagi ngerjain ujian juga. Apakah Matias apakah itu sering terjadi kah ke Matias atau Matias mungkin merasa khawatir tentang ujian yang nantinya besoknya? Kebetulan terjadi pada kali ini doang sih kalau ujian bener khawatirnya sama ujian lain. Sulit kan ujian yang nantinya hampir bikin Matias khawatir, bahkan lagi sibuk kerjain ujian yang hari ini tapi mikirin yang ujian buat besoknya. Kalau bilang sulit sih nggak tahu, kan nggak tahu soalnya. Tapi harusnya sulit sih. Kenapa berpikir demikian? Karena nilai sebelumnya jelek. Berarti dari Matias itu ujiannya itu merasa atau setidaknya nggak bisa mengidentifikasi ujian akhirnya itu akan sulit karena belum tahu nih soal yang sebelumnya itu apa. Namun berdasarkan nilai ujian atau mungkin tugas yang pernah dilakukan, Matias percaya bahwa ujian nanti itu akan sulit ya. Jadi mirip kayak itu ya, mirip kayak Bibi ya, takut bahwa ujiannya itu takut turun gitu, takut nilai turun ya. Ya udah jelek sih, jadi nggak berguna. Kalau gitu, Gaby apakah mau memberikan apa? Juga tiba-tiba muncul gitu di pikiran kayak gitu juga, apalagi gitu aneh gitu muncul gitu kan ya, kayak kemarin kita sih belajar gitu kan, juga muncul lagu gitu di otak ini, terus kayak muncul mulu gitu kan, jadi agak mengganggu ya kalau aku ya. Kalau Matias kan tidak mengganggu bilangnya, kalau aku sendiri mengganggu karena lagi belajar jadinya fokusnya pecah gitu kan. Terus jadi abis itu berusaha buat kembali fokus lagi sih, kalau mau susah semuanya nggak bisa. Terus abis itu soal kalau misalkan lagi pas ujian gitu ya, aku juga pernah gitu kayak terlintasnya tuh mikirin yang lain gitu, padahal lagi ngelakuin hal lain kan, lagi kelas tapi mikirinnya tuh yang lain itu tuh sering banget. Terus jujur agak annoying, tapi kayak satu sisi yang dipikirin sebenarnya kayak penting juga gitu kan, kayak pas gitu sih. Berarti Gaby ada berada dalam situasi yang mirip nih, dan sebenarnya itu bukan hanya dalam ujian juga tapi dalam belajar ya, dalam belajar biasa atau itu juga belajar buat ujian? Oh, belajar buat ujian. Dan Gaby juga ada bilang bahwa saat itu terjadi Gaby ada mencoba mencoba mengelola suara yang terjadi di kepala Gaby, dan dibilang itu susah tapi udah berusaha ya. Kira-kira bentuk usahanya itu kayak gimana? Ya mencoba buat balik lagi kayak fokus dengan belajar sih, emang terlintas ini kayak balik lagi tujuannya kan buat belajar, jadi ya usaha buat Berarti
tapi bentuk pesannya itu mencoba mengingatkan kembali ya mengapa Gaby ikut perkuliahannya, tujuannya, jadi agar bisa kegiatan yang Gaby lakukan itu jadi kondusif ya. Gaby juga ada bilang tentang mikirin hal lain yang dimana pemikiran itu juga penting tapi tidak dalam waktu yang tepat gitu. Itu apakah juga berkaitan dengan ujian atau hal lain? aja pas aku gitu lagi kan tadi kalau contoh aku kan ada di kelas kan, jadi pas di kelas terus kedua kita saya main gitu kan, jadi kan nggak pas tuh aku kan mikirin materi tapi malah mikirin main gitu. Tapi kalau pas ujian apakah ada pernah pengalaman seperti itu? Enggak sih. Enggak ya? Berarti pas ujian aja. Berarti untuk Gaby itu ada jadi cukup berbeda ya dari pengalaman Matias, di mana Gaby itu biasanya terjadi pas belajar atau pas di kelas, yang dimana kalau Matias itu keseluruhan ya sebenarnya, bisa di ujian, di pas lagi di ngobrol, di kelas juga. Kalau di kelas berarti kurang lebih hampir semua kan, hampir semua kegiatan dilakukan. Oke, terima kasih Gaby. Dari yang lain apakah ada yang memberi tanggapan yang berbeda? Saya penasaran. Oke. Suara itu suaranya itu lebih nggak kayak kalau seandainya pakai earphone terus udah lagu nggak serasi. Itu tergantung. Kalau umum bisa random moodnya, jadi ya bisa dibilang kecil, nggak kecil juga sih, yang kan saya yang denger gitu kan. Nah tapi contohnya hampir sama kayak Gaby, tiba-tiba muncul lagu gitu kan, padahal nggak dengerin apa-apa. Nah ya gitu. Saya jadi keinget gitu. Biasa saya kalau kadang-kadang saya suka tahu sendiri gitu. Terus sebenarnya penyebabnya bisa mirip kayak Matias gitu kan, kayak ada lagu gitu tiba-tiba. Mungkin lagu yang saya keinget sama salah satu candaan gitu atau meme gitu ya. Saya sebenarnya kalau pengen dengar sesuatu bisa kegambar juga sesuatunya gitu. Jadinya saya bisa kayak kalau tiba-tiba dengar sesuatu nanti bisa kayak mungkin meme gitu, lagu yang beserta meme gitu. Dan itu kadang bikin ketawa aja sih. Tapi kalau buat kayak mungkin waktu mengerjakan sesuatu atau lagi aktivitas gitu, sepertinya suara yang kayak dari lagu gitu nggak begitu banyak. Banyak kan kalau dari saya suara diri saya sendiri yang bersifat lebih ke arah ngobrol gitu sih daripada saya random gitu. Makanya dari Matias itu random. Maksudnya sama sih seperti kamu. Sama. Contohnya ya. Ngobrol-ngobrol gitu. Enggak, jadi contohnya itu bisa tiba-tiba ketawa nih, tapi nggak harus yang ada triggernya. Tiba bisa inget, terus ketawa, kan nggak etis ya kalau misalnya diganti. Iya itu kayak biasanya ya kalau saya kayak gitu saya apa sih saya ketawa aja, tapi emang maksudnya di saat-saat yang lagi yang mengganggu gitu, yang mungkin kalau saya di depan teman dekat saya terus saya begitu ketawa aman-aman aja buat saya ya. Kalau di teman asing mungkin saya mungkin mereka gitu ya saya nggak relate sedikit gitu ya kalau buat hal itu. Terus kalau buat ujian ya banyak kan saya ngobrol sendiri sih. Terus lagu ya sih kayak kalau biasanya main laptop gitu, saya setel tab lain itu isinya Spotify gitu, itu saya sambil dengerin lagu, bisa kayak gitu juga di ujian saya ngerjain sambil ada lagunya gitu. Kadang-kadang ya ada distraksi itu, dan bahkan bikin saya mau nyanyi juga di ujian gitu. Makanya sih kayak gitu. Iya, saya juga gitu. Oh, kayak gitu ya.
jadi situasinya kurang lebih mirip ya, bukan hanya di ujian doang, saat mengerjakan ujian doang, tapi juga saat lagi berinteraksi ya sama teman-teman, pikiran link, habis itu ketawa sendiri. Iya. Kalian berdua apakah dalam apa ya, dalam konseling itu udah muncul gitu kan? Ya paling kebetulan sedikit-sedikit aja. Ada konseling ya? Tapi nggak diganggu. Kalau nggak Kalau saya ngantuk kebetulan. Oh, ngantuk. Terus malam kejadiannya di pas belajar tuh susah tidur akhirnya. Kalau belajar buat ujian ya. Pas ngantuk juga ada suara kan? Kalau pas ngantuk emang susah tidur sih. Nggak tidur. Oh. Dari Shelo sama Ella apakah mau cerita apa? Kalau aku nggak tahu sih kasusnya sama atau enggak, cuman pas udah kayak tadi mungkin kayak misalnya ada imajinasi gitu kan udah ini. Aku kalau dari kecil itu emang nyepar, jadi sukanya ngomong terus, tapi nggak pernah punya teman ngobrolnya. Walaupun aku punya aja gitu kan, tapi kita nggak pernah ngobrol. Bener-bener kayaknya kayak ya orang yang ngasih sama informasi masing-masing aja gitu. Jadinya kalau misalnya kadang aku mau ngomong juga pun ya biasanya suruh diam, karena kayak orang tua juga kayak nggak tahu ya, mungkin orang tua aku introvert atau apa ya, jadi kalau misalnya denger kayak berisik gitu ya dimarahin, kayak bisa diam gitu, pokoknya ya bisa diam. Jadinya kayak apa yang aku pengen ngomong itu pengen cerita, kayak pengen rasanya kayak orang lain tahu gitu, nggak ada yang tersalurkan gitu loh. Jadinya kayak aku pendam sendiri. Nah hal yang kayak gitu tuh bikin aku tuh jadinya bingung mau ngomong sama siapa, karena kayak kalau mau ke temen pun biasanya dibilang geper juga. Mungkin ya karena dalam segala kondisi aku bisa ngomong banyak banget gitu. Itu kenapa Ciko? Oh, lagi ya, mau setting Iya. apa ini apa? Iya, tadi soal ketinggian. Oh, ketinggian. Kalau sekarang Benar, Mas. oh, udah pas, oke. Yang lain kursi apakah merasa ketinggian kan? Kalau saya Oke. Maaf ya terjadi. Aku Kamu mau diturunin dulu? nggak bisa lagi ini maksimal. Oh. Nggak bisa saya kependekan. Oh iya. Oh. Ya, maaf. Gimana? Harus keputusan. Iya, terus sampai mana? Nah iya lah. Jadinya nggak tahu kenapa dari kecil gitu langsung sering ngobrol sendiri gitu sama kepala sendiri, dan bahkan karena kalau sering ngobrol itu justru malah munculnya kayak hal-hal yang imajinatif. Kalau waktu itu pernah dibawa sih di sekolah SD dulu, itu tuh ada kayak tes sidik jari gitu di sekolah sidik jari. Itu punya aku tuh tergolong yang sangat tinggi gitu imajinatifnya, tapi orang tua aku nggak tahu kalau misalnya ya aku sering ngobrol di kepala, jadi mungkin imajinatif tinggi gitu kan. Dan itu tuh pernah dipikir aku kayak punya autis. Iya, pernah dipikir autis karena kelakuannya tuh kayak anak yang rada autis gitu, kayak punya dunianya sendiri, ngomong sendiri, saking kayak gak pernah bisa ngomong sama orang lain itu, bisa ngobrolnya. Dan aku pun tiap ngapa-ngapain jadinya punya kayak teman imajinasi gitu loh. Jadi kayak misalnya kakak tahu nggak kayak kartun gitu, saya dulu aku nonton Naruto ya kan, Naruto, dan di kepala aku tuh ada animenya, dan aku tuh bisa jadi kayak scriptwriter gitu loh. Jadi kalau misalnya di filmnya gitu kan, Naruto-nya udah ngapa-ngapain gitu kan,
aku bisa dari misalnya dari pagi gitu ya sampai aku tidur itu sampai kepala aku pusing, aku mikirin apa ya, bikin cerita sendiri soal si Naruto itu. Dan yang anehnya tuh kalau malam itu aku bisa sampai ketiduran, tapi habis itu aku bangun lagi. Jadi aku kadang bingung itu imajinasi aku atau mimpi. Iya. Tapi tiap kejadian kayak gitu pasti kepala aku benar-benar yang kayak migrain gitu, karena kalau misalnya setelah aku pelajarin kayaknya itu overstimulate gitu. Jadi dipaksa untuk mikir terus. Kalau soal denger lagu gitu, diri aku sendiri sih biasanya kalau mau belajar itu menghindari denger lagu. Justru aku sendiri mau belajar atau lagi kerja sesuatu, melakukan sesuatu itu nggak bisa sambil denger lagu. Karena kalau misalnya denger lagu, aku nggak bisa fokus, nggak bisa ingat, dan nggak bisa berpikir sama sekali kayak mas Mas. Dan apa ya? Itu sebenarnya menurut aku cukup pengaruh ya, karena aku biasanya itu berinteraksi dengan orang-orang yang sering denger lagu kebetulan. Dan kalau misalnya mereka putar lagu, aku jadi nggak bisa mikir. Benar, aku nggak bisa mikir, jadi nggak bisa ingat. Dan apa ya? Kalau kadang lagunya membantu, tapi kadang makin memperburuk. Jadi aku juga bingung sebenarnya aku bisa atau enggak, dan itu sedang aku usahakan gitu, mencoba terbiasa dengan itu. Selain itu, aku juga lihat sih kayak sekarang gitu kan, aku ngomong tapi kepala aku udah back sound Montegum. Iya, jeduk-jeduk gitu, gitu. Iya, jadinya ya gitu sih, kayak terlihat lah. Berarti jenis suara yang ada di kepala Ella itu berupa imajinasi yang Ella suka bikin ya, mulai itu dari referensinya dari anime atau dari berupa suatu adegan gitu. Tapi Ella belum punya teman untuk mengekspresikan imajinasi yang Ella bikin dari imajinasi Ella gitu. Dan untuk musik, Ella merasa relate dengan Matias karena kadang ada sering muncul sering muncul jedak-jeduk nama. Iya, sudah. Ya, oke. Jadi ada sering terdistraksi, itu kadang terdistraksi, kadang membantu. Tapi mayoritasnya tuh lebih preferensi lebih prefer untuk nggak denger lagu gitu kalau belajar atau ngerjain tugas ya. Dari Matias apakah ada yang lebih parah? Kamu ada ngomong nggak? Boleh klarifikasi dikit. Jadi bukan kayak aku butuh seseorang untuk nyalurin imajinasi aku, tapi karena nggak punya orang yang bisa diajak ngomong, makanya jadinya berimajinasi gitu. Berarti nggak punya teman ngobrol. Nah iya, nggak tahu sih sebenarnya itu sama kayak Matias atau enggak. Mungkin Matias lebih hebat, tapi ya gitu mungkin jarang bisa dikeluarkan keinginannya. Kalau dari Matias kira-kira sama kan? Kalau besarnya ya, ya kalau dari kecil kurang lebih sama. Saya sendiri ya ngobrol. Makanya kalau dulu itu ngobrolan dengan diri sendiri. Kalau nulis di tembok, Harus sendiri. ya. Terus sebenarnya, ya itu kalau pas kecil. Nah terus kalau misalnya tugas gitu ya, tugas biasanya harus pakai lagu. Karena kalau nggak pakai lagu, saya nggak termotivasi gitu. Cuma melihat tulisan doang gitu kan. Aduh males, mau tidur aja. Makanya pakai lagu. Berarti Matias kalau berinteraksi dengan musik ya itu cukup berbeda ya dengan Eola, di mana Matias malah termotivasi untuk menjadi produktif gitu. Apalagi kalau misalkan melihat tulisan, apakah maksudnya itu mengerjakan paper? Ya juga.
maksudnya tulisan tuh misalnya mau kerja tugas mau ngapa-ngapain lah pokoknya namanya tulisan biasanya bertahan sebentar doang. Tahan sebentar. Ya jadi baru baca berapa menit terus tiba udah males Gitu. Dan maksudnya membantu Matias untuk nggak malas dalam mengerjakan tugas. ini bukan membantu buat nggak males, saya membantunya jadi enjoy gitu ngerjain tugasnya. Jadi enjoy. Dan Matias sebenarnya ada kemiripan sih, dimana Matias dan Ella itu pas kecil itu ada sama-sama suka ngomong dengan dirinya sendiri gitu. Tapi Matias ada juga tambahan nulis di tembok ya. Kira-kira itu nulis apa ya? Nulis apa aja yang di kepala kan ngobrol tapi tulis di tembok Di tembok rumah gitu. iya. Berarti tulisan itu apakah bentuk kayak dialog lah, kayak lagi ngomong dan dialognya itu ditulisin gitu di tembok. Nggak dialog, pernyataan kayak ngobrol kan, konversasi gitu. ya bisa seperti itu. Jadi pertanyaan bentuknya tuh bukan dialog tapi bentuknya pernyataan. Jadi kan aku ngobrol dulu nih, terus aku tulis pernyataannya di tembok. Berarti Matias menulis pernyataan di tembok gitu, saat suara itu muncul di kepala. Dari Sheila apakah ada memberitakan apa? Ini nggak kedengeran. Oh ya, maaf, cukup relate sama saya sama Matias gitu. Kalau aku di keluarga tuh karena keluarga tuh juga sibuk ya, mau apa kerja gitu. Jadi kayak gak punya teman cerita. Jadi kalau untuk menceritakan hari-hari atau ada apa yang terjadi di hari itu tuh nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya punya masalah pun dipendam sendiri, jadinya berisik itu di kepala. Kalau aku lebih ke berisik di kepala yang sampai benar-benar overthinking, benar-benar kayak, berisik banget nih kepala, kayak pengen jedotin aja di kepala tembok gitu, saking berisiknya banyak banget suaranya. Jadinya kayak apa ya? Biasanya kalau aku cara luapinnya tuh dengan cara nangis. Dengan cara nangis, abis nangis pasti kayak kalau bisik, kalau definisi bisiknya dia aku tuh kayak gede bisik. Berarti untuk Shelo itu saat kecil itu juga nggak punya banyak teman ngobrol dan keluarganya juga lagi sibuk, jadi nggak sempat spend waktu gitu dengan keluarga Shelo ya. Dan juga cara Shelo mengeluarkan suara yang berisik itu dengan menangis. Apakah itu juga terjadi sampai sekarang kan? Kalau sekarang sih, kalau si berisik di kepala itu sudah berisik, maksudnya udah kayak udah cukup berkurang sih. Berkurang itu mulai pas kapan dan pada situasi apa? Berkurangnya kayaknya ya, maksudnya udah nggak seberisik dulu sih. Waktu pas berisiknya tuh pas SMA, terus pas di semester dulu ini pas lagi stres-stresan gitu, bedanya kayak masa depan tuh manain masa depannya, terus tiba-tiba kayak tentang nilai, karena aku juga mahasiswa ya. Berarti kalau sekarang itu nggak sebisik yang dulu ya. Kalau berisik itu pas Sheila lagi mikirin, khawatir mikir tentang masa depan. Dari Matias apakah mau memberitakan mengenai itu? Ya
sama sih karena dan dulu emang orang tuanya kan sibuk kerja gitu, jadi emang dari dulu nggak ada temen ngobrolnya. Nah emang kalau misalnya tapi nggak seperti Sailor itu nggak sampai overthinking. Biasanya kalau emang misalnya ada masalah atau apalah itu dikendal sendiri, tapi karena yang kamu mikirin terlalu banyak saya tidur. Berarti cara Matias ngatasin kalau lagi suara banyak itu dengan tidur ya? Enggak juga. Maksudnya kalau emang misalnya ada masalah atau sesuatu yang tidak mengenakan gitu, lalu lebih buat tidur, jadi istirahat. Masalahnya tuh berupa salah satunya tuh tentang suara yang di kepala kan? Enggak, masalahnya bisa jadi misalnya ada konflik di kampus atau misalnya banyak tugas yang seperti itu. Berarti maksudnya Matias memilih untuk tidur itu enggak fokus tentang suara berisik yang di kepala Matias, melainkan tentang pergumulan yang terjadi di kehidupan Matias gitu. Ya gitu, jadi sebenarnya inti isunya itu ya mempertanyakan gitu kenapa bisa seperti itu. Nah itu juga makanya itu sesuatu baru, kira-kira gimana sih biar suaranya itu berkurang. Dan Matias sudah sempat mention kalau dari kecil itu Matias juga nggak banyak ngobrol sama orang lain dan keluarganya juga sibuk ya, sehingga nggak punya waktu gitu dengan keluarga. Kalau sekarang apakah juga begitu kan sama keluarga dan mungkin dengan teman-teman kuliah? Kalau sekarang sama, masih sama. Sama. Apalagi sekarang kuliah. Kuliah. Berarti yang sibuk kita bukan keluarga, teman-teman, tapi juga Matias ya. Kalau dulu sih bukan saya sih bu, ya sekarang saya. Ya, sekarang kamu yang sibuk. Oke. Kalau gitu, kalau pas di sekolah kakak juga sibuk? Maksudnya kayak sesibuk yang kuliah? Di sekolah maksudnya pas kecil. Pas SD, SMP, atau SMA? Kalau pas sekolah ya di sekolah pada umumnya. Kalau kan di rumah itu kan jangan orang dulu. Kalau misalnya pulang sekolah main apa dulu? Misalnya main sama teman dulu, main bola dulu, main olahraga dulu, nyari belakang, apa-apa lah yang dilakuin. Itu kita kalau misalnya sore, saya jadi mentuk kan udah jam pulang, baru pulang. Nah tapi pas pulang tidur, nah tidurnya sampai pagi. Jadi pulang, ketemu pagi, berangkat lagi deh. Tapi itu masalahnya sih, itu kalau emang lagi capek aja. Lagi capek. Kalau lagi nggak capek? Kalau lagi nggak capek ya main doang. Main. Iya. Matias suka main pas kecil, kayak main game kan? Iya benar. Pas kecil dari kecil sih suka main game. Berarti Matias pas sekolah, perkuliahan dan kecil itu juga nggak punya waktu dan mungkin nggak punya teman gitu ya untuk bisa ngajak ngobrol, mungkin ngajak ngobrol tentang suara yang ada di kepala Matias atau bagaimana. Kalau dibilang nggak punya waktu pasti ada. Ada sekali masih disempetin. Suka ada kalau waktu. Tapi kalau teman juga ada. Iya. Ada sih. Cuma nggak ada yang ngajak aja. Nggak diajak. Nggak ada yang ngajak aja. Tapi kalau soal mau main di kepala, ya jarang kan udah lewat. Maksudnya dilewat itu lupa gitu di kepala. Bukan lupa, maksudnya kan mikirnya kan pas jam gitu udah lewat. Kecuali emang itu yang lagi dipikirin berkala, nah itu baru diomongin. Berarti Matias hanya
ekspresikan gitu tentang Matias apa yang ada di kepala Matias? Nah, doang sih, ke siapa aja. Kalau sendiri juga bisa. Coba ngomong sendiri juga bisa, hal juga bisa. Saya lagi jalan tuh. Nah, Oke. Dari mana apakah ada mau beri tanggapan lain kan? Ada Pak? Oh, Billy. Intinya dari kontes ini merasa butuh datang ke sini buat bisa cari ya, tadi ya sesuai pendekatan baru ya terhadap mungkin apa mendiamkan suara. Gak mendiamkan sih, sebenarnya pengen tahu aja alasannya. Kalau disuruh diamin, jangan ding. Ntar saya bingung lagi ngapain. Nah, Oke, kalau gitu. Alasannya kalau dari saya sih alasannya bisa dari karena masih udah terbiasa gitu. Dan kebiasaan ini makin lama makin kayak mungkin kalau saya gitu belakangan ini mah emang lebih ya, audible lah, maksudnya lebih kedengaran aja kalau dibandingin waktu kecil gitu suara-suaranya, karena emang udah lebih lama makin kebiasaan. Juga buat saya sih itu hal yang wajar karena emang ya internal gitu dialognya ya kita kan sih biasanya kalau nggak mau pendengar nggak mau kelihatan kayak orang gila kita ngomong sendiri, oh ini gimana ya biasanya ngomong sendiri di pikiran itu wajar. Kayaknya juga buat kalau ada lagu tiba-tiba gitu itu sebenarnya kalau buat saya juga wajar gitu kan, saya keinget aja mungkin karena kebetulan saya juga mau dengerin sesuatu jadi saya suka sedikit gitu di kepala saya itu wajar gitu loh. Dan alasannya bisa tadi sih balik kebiasaan atau enggak emang kalau di dalam kasus lagu itu saya kebetulan lagi mau denger. Dan buat saya kalau kayak begitu kalau udah giliran itu mengganggu saya biasanya bakal kayak mencari tempat sunyi gitu buat saya bisa lurusin pikiran saya sedikit sambil saya mungkin kalau tempat sunyi biasanya bisa di balkon gitu atau lagi jalan-jalan aja sendirian itu biasanya kayak gitu buat meluruskan pikiran sedikit gitu. Mungkin kalau ada suara-suara yang mengganggu baru saya kayak begitu. Itu sih buat saya wajar dan yang paling alasan dari saya sih yang pikiran kita yang karena kebiasaan aja sih, kebiasaan dan yang kebetulan main atau kalau yang mengganggu gitu bisa jadi itu karena ya atau karena apa ya kita nggak tahu, mungkin karena kepikiran aja dan malah itu mengganggu. Buat kayak begitu tadi ya saya atasinnya cari jalan-jalan aja karena cari tempat sunyi wajar sih kalau menurut saya. Dari Matias gimana? kalau saya ya bener sih kayak kamu, saya lagi kepikirannya terus ada di kamar. Misal tadi kamu bilang tuh duduk di balkon, saya kepikiran sesuatu. Saya kepikiran sesuatu yang lucu. Kalau di balkon, nah yang seperti itu. Ya itu contohnya. Nah, ya kalau misalnya pakai cara-caramu yang jalan-jalan atau cari tempat sunyi, mungkin udah pernah nyoba tapi seperti itu nggak ini sih nggak berhasil gitu. Jadi sampai sekarang ya udah gitu biarin aja. Jadi ya udah karena emang benar-benar secara ngacak gitu. Apalagi kalau lagu misalnya ya ntar tiba-tiba bikin lagu nih nyanyi, jadi bisa kejadian juga. Pokoknya semuanya deh itu tergantung karakter yang lo tiba-tiba muncul. Iya, emang random ya. Tapi dari Matias, akhirnya Matias pernah coba gak kayak buat ngobrolin aja? Ngobrol siapa? Oh, sama siapa Dia gitu? nggak tahu sih, nggak tahu. Mungkin sama teman gitu, tiba-tiba gak pernah. Jadi gak pernah nyoba. Ya mau ngomongin apa? Oh, Ngomongnya random. Kalau misalnya ngomongin hal yang saya pikirin sering. terus gimana? Ya gimana juga sih. Nah, kan random. Maksudnya lagi konteksnya lagi A nih, saya ngomong B, kan beda tuh. Nah, ya udah gitu doang. Gak berarti
Saya sih nggak merasa, mungkin teman saya sih. Kayaknya bisa deh, Matias coba apa gitu kan, ngomongin aja gitu apa yang ada di pikiran Matias ke orang yang mungkin Matias rasa bisa terima gitu, walaupun ngomongin A terus tiba-tiba ke B, kayaknya Matias gak apa-apa deh, coba cari teman gitu yang bisa toleran sama itu, kayak nggak ada judgement gitu terhadap Matias kalau tiba-tiba random gitu, kayaknya bisa coba ngomongin aja. Pernah coba ya gitu? Itu sering sih. Sering. Kayaknya sih nggak peduli kalau dia mau ngajak saya. Kalau dia sering ngomong. Dan itu membantu Matias. Iya kan ngomong yang ada di otak saya. Oh itu salah gitu. Bisa dibaca terus ya. Iya. Ada. Nggak ada. Gak apa-apa kayaknya. Berarti dari Febri itu mengajarkan Matias untuk mengajak temannya untuk bisa mengekspresikan aja, meskipun konteksnya mungkin nggak sesuai atau mungkin apa yang dibicarain itu nggak sama gitu. Ya udah. Dari Matias kita ada di tanggapan mulai. Tadi saya bilang Oh ya, kayak dari yang lain apakah ada yang di tanggapan? Ya. Karena kan Matias datang di sini, saya mau mendapatkan, jadi dia mendapatkan perspektif baru gitu, dan mau mengetahui sebenarnya kenapa gitu kan kamu mengalami hal ini gitu. Menurut saya ini yang pernah saya lakukan untuk mengetahui apa yang saya rasakan gitu, makanya perasaan untuk mengetahui kenapa nih saya merasakan hal ini gitu. Itu biasanya tuh saya selalu ini kalau dari diri saya tuh mengingat perasaan ini, misalnya hari ini saya merasakan ini, terus kayak kenapa itu terjadi gitu, ternyata itu mengingat situ gitu. Nah kebetulan saya cukup bisa mengingat, jadi nanti next selanjutnya apakah permasalahannya masih sama penyebabnya atau enggak gitu, itu biasa karena saya lebih ke mengobservasi dan merefleksikan diri sendiri gitu. Atau kalau Matias bisa coba yang kalau Matias suka nulis ya, itu bisa nulis gitu kayak, atau kalau Matias bisa, karena kasusnya Matias kan ngobrol sendiri tuh di pikiran gitu, mungkin Matias nanti kalau mengingat bakal susah gitu, bisa tulis gitu kayak kenapa kali ini Matias itu bisa sampai pikirannya itu sampai banyak gitu, kayak ngobrol sendiri gitu, nah pikiran itu bisa ditulis. Atau saat apa Matias tidak merasakan ini gitu, tidak merasakan bahwa pikiran Matias itu terganggu gitu saat merasa, itu bisa Matias tulis, nanti mungkin bisa Matias lihat lagi gitu, dari situ mungkin Matias bisa menemukan kayak benang merah yang menghubungkan gitu, dan bisa menemukan ya siapa tahu ada solusi di situ dari hasil tulisan Matias sendiri gitu. Berarti Chico itu di pemikiran juga ya mengenai apa yang mungkin bisa dilakukan gitu, tentang suara bisik yang di kepala Matias itu mungkin bisa lakukan menulis ya. Dari Matias kira-kira yang apa ya, apa yang dikasih pada Chico itu apa yang kamu pikir? Saya sih pernah ngelakuin kalau refleksi sering, cuman ya bukan buat nyari solusi gitu, mencari tahu kenapa bisa muncul. Menulis pernah? Oh, pernah, masa saya nggak pernah nulis. Maksudnya menuliskan tentang yang kayak tadi yang saya bilang gitu kan, ini pikirannya kacau nih pasti lama, karena pasti nanti mungkin aja nanti tahun kan ternyata muncul lagi pikiran itu kan jadi kacau gitu, yang kamu pikirkan jadi hilang gitu. Kalau itu Bisa dicoba sih. Oke. Kebetulan karena waktu konsen kita mau berakhir, maka pertemuan ini itu kita akhiri saja ya.
Nah, sebelum ini berakhir, saya mau minta bantuan kalian untuk memberitahu insight yang kalian dapat dari itu. Dan khususnya untuk Matias sebagai pencerita dalam konseling ini, saya minta Matias untuk tahu kira-kira perubahan apa yang dialami dan perasaan apa yang terjadi saat konseling ini berlalu. Dari kalian kalau misalnya mau menceritakan itu juga boleh kan? Misalnya dari Matias dulu. Perubahannya nggak ada, tapi ya dapet insight sih. Ternyata yang ngalamin itu buat saya doang. Ada juga tuh relate, ada dari kecil, ada dari akademik. Jadi ya oke, insightnya ya ternyata nggak saya doang gitu. Berarti dari Matias belum ngomong bahwa isu yang Matias alami itu bukan Matias doang, tapi juga ada juga. Ya. Dari Dedi. Ternyata bukan saya doang lagi ternyata itu apa sih, kayak kalau buat ada suara-suara gitu emang dari saya, sebenarnya dari saya emang itu sih tahu sejak awal masuk kuliah gitu, bahwa ternyata emang kalau ada suara-suara kepala itu wajar. Dan saya mendengarnya lagi di sini itu kayak sebagai konfirmasi bahwa emang sebenarnya kalau buat suara-suara itu kayaknya banyak yang ngalamin juga gitu, mau itu dalam overthinking atau ingat sesuatu atau emang lagi random aja saya ingat gitu tiba-tiba itu wajar memang dari saya lihat sih. Juga ternyata pendekatan buat orang-orang itu emang bervariasi. Kalau buat saya sendiri biasanya kalau ada yang diganggu gitu atau ada yang betul diekspresikan, saya biasanya sendirian gitu kan, cari tempat yang sunyi buat saya bisa lurusin sendiri. Terus kalau buat Cika, saya sebenarnya nulis gitu, rekomendasinya nulis, dan saya dengar sih ada beberapa teman-teman saya yang juga kayak gitu. Terus ya ada juga sih sebenarnya dari teman saya gitu, ada yang distract diri sendiri gitu, mungkin buat yang distract diri sendiri itu kalau ada yang ganggu banget biasanya kayak gitu. Dan ya ternyata hal ini wajar, dan bahkan masing-masing mempunyai pendekatan diri sendiri gitu. Ya gitu. Oke. Dari Ciko. Kalau insight yang saya dapatkan selama saya proses konseling tadi, saya bisa melihat bahwa proses ini berjalan dengan cukup baik dan lancar, ya maksudnya dari tadi banyak juga teman-teman yang memberikan pandangannya ataupun pengalamannya juga itu sangat, menurut saya sangat bisa membantu lah setidaknya untuk yang menceritakan isunya itu mendapatkan perspektif gitu dari orang lain gitu. Jadi juga merasa nggak sendiri gitu. Jadi memang menurut saya konseling ini bisa membuat saya itu jadi yakin untuk melanjutkannya untuk nanti ke isu saya selanjutnya. Dari Sheila. Dari aku sampai hari ini cukup selesai dengan sedikit ternyata relasi belum mengalami. Kemudian kata Dedi soal hal ini tuh sebenarnya wajar terjadi. Ya, banyak orang-orang juga yang mengalami kayak tadi, banyak yang mengalami juga, dan ya merasa kayak berarti aku nih nggak sendiri ya yang merasa seperti itu. Terus sih sampai juga kayak bikin mau melanjutkan ke sesi-sesi selanjutnya gitu. Karena lumayan semua mendengar cerita-cerita dari teman-teman. Dari Gaby. Setuju waktu kata Bibi. Kalau vertical
dia selesai gitu ya, itu tuh wajar gitu. Bahkan sebelumnya mungkin aku mikirnya itu terjadi ya udah itu wajar aja, tapi ternyata juga ada yang ada faktor karena pengalaman masa kecil juga, jadi itu menjadi pengetahuan baru sih buat aku. Ada apa? Kalau dari aku sebenarnya mirip sih, kan aku jadi berefleksi lagi ya, karena kan awalnya aku tidak percaya psikologi itu, karena juga di sini udah ada lama gitu. Ya maksudnya pengalamannya itu udah ada lama, gitu mau pikiran lagi. Terus gara-gara dengar ceritanya Matias, jadi kepikiran, oh ternyata aku sampai sekarang masih kayak begitu, cuma kayak dia udah lama gak kepikiran gitu. Dan apa ya, kalau aku sih sebenarnya punya pendapat yang berbeda gitu kan sama Didi. Kalau Didi kan bilang kayak wajar, karena mungkin banyak juga yang mengalami. Kalau dari aku itu dulu tuh pernah dicoba di konseling ke psikolog, dan aku jadi berefleksi lagi sama apa yang psikolog itu bilang. Kalau dulu tuh dikasih tahunya biasanya kalau soal pengalaman di masa lalu yang pernah muncul itu karena belum pernah diselesaikan, jadinya kayak apa ya, kita tuh dalam diri kita tuh pernah merasa kayak masalahnya itu harus selesai sebenarnya, tapi kita kayak saat itu nggak punya kesempatan untuk menyelesaikannya. Tapi karena lebih wajar, aku jadi berefleksi lagi gitu, apakah sebenarnya kayak pikiran kemarin itu sebenarnya wajar atau enggak. Di sisi lain juga aku jadi penasaran juga kenapa ada nggak sih cara untuk mengurangi itu, karena belum dapat kan. Sedangkan setelah aku berpikir ya sampai sekarang aku masih berimajinasi gitu ya. Oke. Terima kasih semuanya sudah menceritakan insight. Terima kasih juga untuk Matias sudah mengekspresikan dan menceritakan suara yang ada di kepala Matias, suara berisik yang ada di kepala Matias. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mulai lanjut ke ceritanya Jiko, dan jangan lupa untuk menetapkan model yang sudah kita bangunkan dan yang sudah kita ikuti ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Wah, terus nggak terekam ya?